berbincang bersama Anya Dwinov, korban Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, serta Kukuh Komandoko selaku pakar hukum investasi dan tindak pidana pencucian uang. Mas Kukuh, kalau tadi kita dengarkan dari penjelasan Mbak Anya, ini kok sepertinya sudah disetting begitu. Nah, kalau dari Mas Kukuh sendiri melihatnya memang ini sudah direncanakan dari awal atau seperti apa, Mas? Ya, jika dilihat dari keterangan tadi dari Mbak Anya ya, memang ada satu perbuatan yang seolah-olah itu memang sudah didesain. Ya. Jadi kalau sesuai dengan teori pidana, ini kan teori pidananya ada dua ya, yang penting untuk menentukan suatu perbuatan tindak pidana, yaitu dilihat dari actus reus atau mens rea-nya. Nah, sekarang kalau dua unsur itu terpenuhi by design, tadi ada yang udah senang-senang, ada pesta segala macam, apalagi itu berhasil misalnya dibuktikan bahwa memang ada aliran dana yang digunakan untuk itu, disalahgunakan untuk itu, maka itu harusnya sudah gampang sekali untuk dibuktikan. Betul. Nah, kalau saya lihat dari apa yang dijelaskan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini ya, kalau saya baca dari runtutannya tuh di dalam persidangan. Nah, di situ sebetulnya jaksa penuntut umum itu juga sudah berupaya untuk menjelaskan sebetulnya apa yang tadi by design yang disebut oleh Mbak Anya. Nah, persoalannya ternyata dengan ada tindakan-tindakan dari HS yang tadi lebih berat ke perdatanya, ini yang menjadi persoalan. Ya, jadi kayak tadi misalnya Mbak Anya ditawarkan, kalau top up lagi, masukin uang lagi, atau kita seolah-olah dicicil dengan restrukturisasi. Nah, ini artinya nanti dari pidana menjadi bergeser ke perdata. Ya, ini yang sebetulnya selalu dikhawatirkan juga oleh para pakar hukum ya, sebetulnya bagaimana satu tindak kejahatan apabila tiba-tiba dibungkus seolah-olah menjadi kayak semacam restrukturisasi atau menjadi utang piutang, ini akan bergeser menjadi perdata. Ya, Nah, ini akan perdatawan merepotkan prestasi nanti ya. pembuktiannya, menjadi pembuktiannya di pengadilan. Itu jadi akan sulit nanti begitu dibawa ke ranah pidana, dia akan bisa bilang, loh kok ini sudah setuju kok, sudah taken kontrak kok, kita akan melakukan pengembalian dan ini lebih kepada utang piutang dan saya sudah upaya untuk mengembalikan. Jadi nanti akan ada pergeseran juga kalau sudah seperti itu. Ini bukan lagi menjadi satu perbuatan melawan hukum, tetapi lebih kepada uang prestasi. Nah, inilah yang kalau saya lihat kenapa tiba-tiba nantinya hakim akan berpandangan ini menjadi perdata. Ini yang harus diantisipasi sebetulnya oleh aparat penegak hukum kita. Betul, berarti Gitu. berarti sebetulnya harus diantisipasi juga status dari si Henry Surya ini nanti kan, Mas Kukuh, karena kalau misalnya masih Betul. berputar-putar kepada perdatawan prestasi, tentunya ini nanti pidananya juga akan menyulitkan sendiri begitu. Betul, betul. Itu makanya saya selalu bilang ya bahwa hati-hati jika kita itu menerapkan yang namanya restoratif justice. Ya, salah satunya pengenaan restoratif justice ini timbulnya satu moral hazard. Dan yang kedua yang harus diantisipasi, jangan sampai adanya misalnya dia merasa oke deh, saya ini panggil itu nasabahnya, saya ganti, saya mau memulihkan. Nah, tapi pemulihannya itu secara tadi mencicilkah atau seperti apa? Nah, ini yang akan digeser seolah-olah menjadi perdata. Inilah yang sebetulnya harus kita antisipasi. Jangan sampai setiap perbuatan tindak pidana, apalagi di sektor keuangan, ya, itu akan bergeser semua menjadi satu tindakan perdata. Ya. Anggapannya seperti itu, sehingga pembuktiannya akan sumir, akan sulit. Baik, Gitu. baik, Mas Kukuh tadi Mbak Anya juga sudah menyampaikan bahwa harapannya uang kembali. Apakah dengan penetapan Henry Surya sebagai tersangka memungkinkan nggak, Mas Kukuh, bahwa nantinya uang nasabah itu akan dikembalikan? Kalau itu memang sangat tergantung juga pada putusan dari majelis hakim. Ya, jadi nanti majelis hakim ini akan memutuskan seperti apa. Kalau sekarang kita bicara bahwa ini satu tindak pidana pencucian uang, ini kan sebetulnya sifatnya lex specialis ya. Nah, begitu lex specialis, maka dia itu bisa saja dirampas dulu oleh negara. Nah, persoalannya apakah terus kemudian majelis hakim dalam keputusannya bisa saja memutuskan bahwa dirampas untuk kemudian dikembalikan
kepada nasabah. Artinya dibagikan, apakah itu nanti pembagiannya berdasarkan proporsional dari masing-masing uang nasabah yang dirugikan. Begitu Mbak Ani. Oke, baik. Mbak Anya, kalau boleh dijelaskan kembali pada saat itu, Mbak, apa yang membuat Mbak Anya percaya untuk melakukan investasi di Indosuria saat itu? Mungkin bisa ditanyakan tidak hanya kepada saya, tapi ke banyak nasabah dari Indosuria bagaimana bonafit dan portfolio dan profiling dari Indosuria itu begitu sangat meyakinkan. Gedung-gedung sepanjang di era itu ya, Iya. 2018 saya bergabung dengan Indosuria sampai dengan 2020 terkena kasus ini, bisa dikatakan sepanjang jalan utama dari Jakarta dan kota-kota besar se-Indonesia itu pasti ada logonya Indosuria. Bahkan gedung besar saya tuh sepanjang jalan dari Sudirman ke Tamrin aja tuh ada lebih dari 3 yang saya ingat. Hmm. Dan itu udah menjadi satu bentuk portfolio yang sangat kuat. Ditambah lagi Indosuria ini bukan perusahaan yang seumur jagung, dia sudah ada di tahun 80-an. Tentu saja membuat saya semakin yakin nggak mungkin lah kalau orang mau melakukan penipuan sampai dengan puluhan tahun. Sayang sekali nama baik yang sudah mereka ciptakan selama Iya. puluhan tahun hanya dihancurkan dalam sesuatu hal seperti ini. Dan ini udah generasi kedua. Indosuria itu kan generasi keduanya, yang pendiri pertamanya kan adalah bapaknya. Makanya saya bilang enggak lah, kayaknya oke lah bisa dipercaya. Dan saya tidak pernah tahu kalau ini koperasi ya. Dari awal saya baru tahu ini adalah koperasi di tahun 2020 saat sudah pecah kasusnya seperti ini. Dan yang terakhir untuk Mbak Anya, tadi kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Kukuh, seandainya memang dana atau uang dari Mbak Anya tidak bisa dikembalikan, kita berandai-andai yang terburuk begitu Mbak, kita tentu mengharapkan yang terbaik, seandainya memang nantinya ada penyitaan aset, karena saat ini kan pihak Kejaksaan dan Barreskrim juga sedang menyasar dan menelusuri 3 triliun kalau saya tidak salah baca tadi aset yang dimiliki oleh Indosuria. Seandainya memang itu disita oleh negara dan kemudian katakanlah dibagikan kepada para nasabah namun tidak bisa mengembalikan sesuai dengan yang Mbak Anya harapkan, gimana Mbak? Sedikit saja bisa kembali saya udah bersyukur. Itu saja sih. Baik. Berapapun itu saya udah bersyukur. Baik, baik. Kalau begitu terima kasih Mbak Anya, tentunya kami berharap yang terbaik untuk Mbak Anya dan juga terima kasih Mas Kukuh untuk segala penjelasannya dan untuk waktunya. Terima kasih Mbak Anya dan juga Mas Kukuh. Selamat sore Mbak, selamat sore Mas.